Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sanggita Wafat Rahmadani 1281802 akan mempresentasikan hasil tugas akhir saya yang berjudul Analisis Pengaruh Tutupan Awan terhadap konsentrasi PM2,5 di malam hari dengan studi kasus wilayah DKI Jakarta. Dengan pembimbing saya ada Bu Rahmi Fitriani dan Pak Wendy Harjupa dari LAPAT. Nah, yang pertama ada pendahuluan. Berdasarkan data dari EQR pada 2 November tahun 2021, Jakarta menempati peringkat keempat sebagai kota paling berpolusi di Indonesia, dikutip dari Kompas TV tahun 2021. Konsentrasi PM2,5 di Jakarta mengalami peningkatan pada pagi hari, menurun saat menuju sore hari, dan kembali meningkat pada saat menuju dini hari, berdasarkan penelitian dari Trisya dan kawan-kawan tahun 2021. Peningkatan konsentrasi PM2,5 pada malam hari salah satunya disebabkan oleh adanya perubahan stabilitas atmosfer berdasarkan penelitian dari Hu dan kawan-kawan tahun 2019. Selanjutnya adalah perbedaan jenis awan ketika musim hujan dan juga musim dingin. Musim penghujan didominasi oleh bentuk awan yang heterogen mulai dari awan rendah hingga tinggi berdasarkan penelitian dari Kristanto dan kawan-kawan tahun 2017. Ketika musim dingin, awan umumnya didominasi oleh awan stratiform berdasarkan penelitian dari Louisville tahun 2019. Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Hu dan kawan-kawan tahun 2021 di Cina pada musim dingin menunjukkan meningkatnya tutupan awan di malam hari akan meningkatkan downward long wave radiation atau DLR dan melemahkan pendinginan radiasi permukaan sehingga dapat mengurangi konsentrasi PM2,5. Selanjutnya ada rumusan masalah. Hasil pengamatan nafas dan penelitian dari Trisya dan kawan-kawan tahun 2021 menunjukkan konsentrasi PM2,5 di malam hari di wilayah DKI Jakarta umumnya meningkat pada saat malam hari. Peningkatan konsentrasi PM2,5 malam hari berkaitan dengan radiasi permukaan akibat tutupan awan yang menyebabkan melemahnya pendinginan radiasi permukaan berdasarkan penelitian dari Hu dan kawan-kawan tahun 2021. Penelitian oleh Hu dan kawan-kawan tahun 2021 yang dilakukan di Cina pada musim dingin umumnya didominasi jenis tutupan awan stratiform. Sedangkan di Indonesia, jenis tutupan awan pada musim penghujan lebih bervariasi dari ketiga level ketinggian, yaitu rendah, menengah, hingga tinggi. Oleh karena itu, pada penelitian ini akan dianalisis apakah radiasi permukaan juga memberikan dampak terhadap konsentrasi PM2,5 di malam hari untuk tipe awan yang umum terdeteksi pada musim hujan di wilayah tropis. Dengan tujuan mengetahui pengaruh tutupan awan malam hari terhadap konsentrasi PM2,5 di wilayah DKI Jakarta dengan memperhatikan variasi nilai radiasi permukaan serta kondisi kestabilan atmosfer. Dengan batasan masalahnya, wilayah kajiannya itu di DKI Jakarta dengan waktu penelitiannya Desember tahun 2021. Selanjutnya ada data dan metode. Data yang digunakan yang pertama ada data konsentrasi PM2,5 dari sensor nafas, data kecepatan angin dari sensor open weather, data STR atau Surface Thermal Radiation, dan data STRD atau Surface Thermal Radiation Downward dari ECMWF RFAF. Selanjutnya ada data tutupan awan. Yang pertama untuk tutupan awan rendah, menengah, hingga tinggi diperoleh dari ECMWF RFAF. Sedangkan data tutupan awan selanjutnya itu dilihat dari nilai TBB IR1 BIN 13 dari satelit Himawari 8. Untuk metodenya yang pertama dipilih waktu ketika musim dingin dengan tutupan awannya lebih dari 80%. Metode selanjutnya yang pertama ada melakukan analisis hubungan tutupan awan dan radiasi termal. Dan yang selanjutnya analisis hubungan radiasi termal dan intensitas lapisan inversi. Dan yang ketiga, menganalisis intensitas inversi dan kestabilan atmosfer terhadap laju peningkatan konsentrasi PM2,5. Dan yang terakhir adalah menganalisis hubungan tutupan awan dan penurunan konsentrasi PM2,5. Dengan laju peningkatan PM2,5 dilakukan dengan rumus sebagai berikut, yaitu konsentrasi PM2,5 maksimum dikurangi konsentrasi PM2,5 minimum dibagi periode maksimum kurangi minimum dengan perhitungan intensitas inversi yaitu T2 min T1 per Z2 min Z1 dengan T adalah temperatur dan Z adalah ketinggian. Berikut adalah diagram alir penelitiannya. Selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Ini adalah presentasi tutupan awan.
Ini adalah gambar rata-rata tutupan awan pada malam hari di DKI Jakarta pada bulan Desember tahun 2021, dan gambar yang sebelah ini untuk rata-rata tutupan awan rendah atau low cloud cover, dan sebelah ini untuk rata-rata tutupan awan menengah atau middle cloud cover, dan yang terakhir yang ketiga ada rata-rata tutupan awan tinggi atau high cloud cover. Di sini terlihat untuk rata-rata awan rendah itu rata-rata tutupan awannya 20-30%, untuk middle cloud cover 30-40%, dan high cloud cover 80-90%. Namun jika untuk rata-rata total tutupan awan di DKI Jakarta selama 1 bulannya ini sebanyak 90%. Selanjutnya ada analisis hubungan tutupan awan dan STRD. STRD sendiri ini merupakan radiasi yang dipancarkan oleh awan ke permukaan. Di sini ada gambar hubungan antara STRD dengan low cloud cover atau LCC. Di sebelah sini ada hubungan antara STRD dan middle cloud cover atau MCC. Dan yang di sebelah kanan ada rata-rata hubungan STRD dengan high cloud cover. Terlihat bahwa LCC dan MCC memiliki hubungan yang lebih kuat terhadap nilai STRD dibandingkan dengan HCC. Hal ini ditandai dengan nilai STRD untuk tutupan awan broken pada LCC dan juga MCC ini, bahkan nilainya ini lebih besar daripada ketika tutupan awannya overcast pada HCC. Selain itu, STRD untuk tutupan awan view pada HCC justru mengakibatkan tingginya nilai STRD. Namun secara keseluruhan, semakin banyak tutupan awan yang mulai dari view hingga overcast, semakin banyak tutupan awan, maka nilai STRD-nya ini akan semakin tinggi. Selanjutnya ada analisis korelasi antara STR dan juga STRD. STR ini adalah rata-rata total radiasi gelombang panjang di permukaan. Lihat korelasi STR dan STRD-nya 0,7. Artinya semakin banyak radiasi yang dipancarkan awan ke permukaan, maka nilai total radiasi gelombang panjang di permukaan juga akan semakin besar. Hal ini sesuai dengan penelitian Yang dan Cheng tahun 2020 yang menunjukkan bahwa STRD malam hari memainkan peran penting dalam variasi STR dan perubahan pendinginan dari permukaan. Selanjutnya ada analisis hubungan STR dan intensitas inversi. Di sini lihat korelasinya minus 0,46. Artinya STR malam hari yang semakin kecil yang menunjukkan pendinginan radiasi permukaan dapat meningkatkan intensitas inversi suhu pada malam hari. Ini ada hubungan laju peningkatan konsentrasi PM2,5 dan inversi suhu. Selama 1 bulan, yaitu bulan Desember tahun 2021, terdapat 13 hari di mana terjadi laju peningkatan PM2,5 yang cukup signifikan, yaitu yang lebih dari 3 mikrogram per meter kubik per jam. Nah, ternyata dari 13 kejadian peningkatan PM2,5 yang signifikan itu, 9 diantaranya dibarengi dengan kejadian inversi suhu. Nah, ini sesuai dengan penelitian dari Malik dan Wallace tahun 2019, di mana akumulasi PM2,5 permukaan malam hari dapat dikaitkan dengan melemahnya difusi vertikal polutan udara karena perubahan inversi suhu udara di dekat permukaan. Dari ke-9 kejadian inversi suhu yang dibarengi dengan peningkatan konsentrasi PM2,5, saya dibagi 2 kejadian inversi suhunya, yang di sebelah kiri ada inversi di bawah ketinggian 200 meter, yang di sebelah kanan adalah inversi yang di atas ketinggian 200 meter. Di mana inversi yang di bawah ketinggian 200 meter ini diduga merupakan jenis inversi radiasi atau inversi permukaan yang disebabkan karena kontak dengan permukaan yang lebih dingin. Nah, selanjutnya, kejadian inversi dengan ketinggian di bawah 200 meter ini ternyata mengakibatkan peningkatan konsentrasi PM2,5 yang lebih signifikan, serta dengan durasi yang lebih lama dibandingkan dengan kondisi inversi dengan ketinggian di atas 200 meter. Dengan inversi yang di bawah ketinggian 200 meter ini, lajunya 3,27 sampai 8,28 mikrogram per meter kubik per jam, dengan rentang durasinya 6-11 jam. Sedangkan inversi di atas ketinggian 200 meter, lajunya 3,39 sampai 6,82 mikrogram per meter kubik per jam, dengan rentang durasinya hanya 3 sampai 7 jam. Nah, selama tanggal-tanggal ini, 5, 18, 21, dan 26, ini adalah tanggal di mana inversinya yang kurang dari 200 meter, yang peningkatan PM2,5 cukup signifikan, dilihat kondisi stabilitas atmosfernya. Dia terlihat dari pola suhu potensial virtual menunjukkan terbentuknya pola stable boundary layer. Nah, pola ini adalah pola stable boundary layer di dekat permukaan, di mana artinya ketika jadi peningkatan konsentrasi PM2,5 itu
kondisi atmosfernya cenderung stabil, di mana kedalaman dari SPL-nya sendiri kurang dari 250 meter. Nah, selanjutnya ada hubungan tutupan awan dan peningkatan konsentrasi PM2,5. Ini terlihat yang grafik merah ini adalah grafik PM2,5. Terlihat tanggal 5, 18, 20, dan 26 itu terjadi peningkatan konsentrasi PM2,5 yang cukup signifikan. Nah, selama terjadi peningkatan konsentrasi PM2,5 ini, kondisi tutupan awannya itu cenderung cerah. Nah, tutupan awan ini digambarkan dari nilai TBB dari satelit Himawari 8 dengan threshold 253 Kelvin. Ini terlihat dari keempat tanggal tersebut, rata-rata kondisinya cerah dari mulai malam sampai dengan pagi keesokan harinya. Dan jika dilihat dari kecepatan anginnya, itu rata-rata kurang dari 2 meter per second, kecuali untuk tanggal 18 ini kurang dari 3 meter per second. Dengan kondisi atmosfernya seperti yang dibahas di slide sebelumnya, keempat tanggal tersebut kondisi atmosfernya stabil, sehingga tutupan dari sini terlihat dengan tutupan awan yang sedikit, kecepatan angin yang rendah, serta kondisi atmosfer yang stabil ini dapat mengakibatkan peningkatan konsentrasi PM2,5 yang sangat signifikan. Selanjutnya, untuk menganalisis hubungan tutupan awan dan penurunan konsentrasi PM2,5. Untuk pemilihan tanggalnya diambil ketika tutupan awan untuk tutupan awan rendah atau LCC dan FCC-nya ini lebih dari 40%. Di mana sebelumnya sudah diketahui bahwa LCC dan FCC ini memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap radiasi yang dipasarkan awan tersebut ke permukaan. Nah, diperolehlah tanggal 6, 8, 25, dan 28 Desember 2021. Nah, untuk tanggal 6 sendiri, tutupan awannya itu sudah terdeteksi dari pukul 20 sampai dengan pukul 6. Jadi penurunan dari pukul 18 hingga pukul 19, dan selanjutnya terjadi peningkatan, namun jika dilihat konsentrasi PM2,5-nya ini sangat-sangat rendah, yaitu kurang dari 20 mikrogram per meter kubik per jam. Untuk tanggal 8, tutupan awan itu sudah mulai terdeteksi dari pukul 22 hingga pukul 6 di Jakarta bagian utara, dan dari pukul 00 sampai 06 di Jakarta bagian selatan. Dengan laju penurunan konsentrasi PM2,5 itu 3,45 mikrogram per meter kubik per jam dari pukul 20 hingga pukul 00. Selanjutnya, untuk tanggal 25 dan 28, di tanggal 25 ini tutupan awannya itu full dari mulai jam 18 sampai dengan jam 6 keesokan harinya. Ini terlihat laju dengan tutupan awan yang terdeteksi di sepanjang malam, laju penurunan konsentrasi PM2,5 ini sangat signifikan, yaitu 8,18 mikrogram per meter kubik per jam. Grafik penurunannya yang sangat signifikan dari 97 menjadi 15,7 mikrogram per meter kubik per jam. Sedangkan untuk tanggal 28, tutupan awan ini baru mulai terdeteksi pukul 21 sampai dengan pukul 06 keesokan harinya. Dengan penurunan sudah mulai terdeteksi dari pukul 20 hingga pukul 04 keesokan harinya. Dengan lajunya ini lebih rendah, yaitu sekitar 3,69 mikrogram per meter kubik per jam. Nah, di sini terlihat ketika banyak tutupan awan, itu nilai STR atau total radiasi di permukaannya itu lebih tinggi daripada nilai rata-rata STR pada bulan Desember tahun 2021. Menunjukkan bahwa menegaskan yang sebelumnya, analisis sebelumnya, bahwa semakin banyak tutupan awan, maka total radiasi di permukaan atau STR-nya itu akan semakin besar. Selanjutnya ada kesimpulan. Tutupan awan pada level rendah dan menengah dapat mempengaruhi laju konsentrasi PM2,5 malam hari karena dapat meningkatkan STRD secara signifikan walaupun hanya terdapat sedikit tutupan awan di level atas. Dengan peningkatan konsentrasi PM2,5 ini terjadi dengan laju 3,27 sampai 8,28 mikrogram per meter kubik per jam dengan kondisi atmosfer yang stabil dan inversi suhu pada ketinggian kurang dari 200 meter dengan TBB lebih dari 293 Kelvin. Sementara penurunan konsentrasi PM2,5 yang signifikan yaitu lajunya 3,45 sampai 12 mikrogram per meter kubik per jam dengan kondisi tutupan awan rendah dan menengah itu lebih dari 40%, dan STR atau total radiasi gelombang panjang di permukaannya itu lebih besar ketika total radiasi permukaan di bulan Desember tahun 2021.
dengan TPP-nya kurang dari 253 Kelvin. Berikut daftar pustakanya. Dan presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.